Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, seperti biasa, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini tentang santet yang menyerang satu keluarga karena korban tidak mau menjual tanahnya kepada orang tersebut. Nah, seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Pak Komar, sebut saja namanya. Dia adalah orang yang sangat disegani di kampungnya. Bagaimana tidak? Sawah, ladang, kebun, serta tanah hampir semua ia miliki. Pak Komar dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, suka menolong yang kesusahan, bersedekah kepada kalangan fakir miskin, dan menyantuni anak yatim. Karena hal itulah banyak orang yang mengagumi Pak Komar. Namun di balik kedermawaannya, Pak Komar mempunyai sifat yang belum diketahui oleh banyak orang. Sifat dan sikap Pak Komar akan terlihat jika ada orang yang berusaha menyaingi dirinya. Selain itu, Pak Komar juga mempunyai inguan atau peliharaan yang sangat setia, patuh akan perintahnya, dan selalu mengikuti kemanapun Pak Komar pergi. Saat itu orang yang paling kaya nomor satu di desa itu adalah Pak Komar. Tanah hasil rampasannya dulu. Bukan hasil rampasan, melainkan hasil kesepakatan telah membuat Pak Komar menjadi orang yang serakah. Suatu ketika Pak Komar mendapat kabar dari abdinya, sebut saja Arman, bahwa di desa sebelah terdapat seseorang yang sangat kaya. Orang itu berasal dari kalangan para bangsawan. Kekayaannya hampir melebihi Pak Komar. Tanah yang dimilikinya sangatlah luas, bahkan hampir di beberapa daerah. Mendengar hal itu, jelas membuat Pak Komar merasa geram. Hatinya bergejolak, kepalanya terasa mau pecah, merasa tersaingi. Pak Komar menyuruh Arman untuk mencari tahu orang yang dimaksud. Cari di mana alamat orang itu, dan jangan pulang sebelum kamu mendapatkan alamatnya. Baik Pak, jawab Arman gugup. Arman segera menancap gas, melajukan mobil tua, mengelilingi desa-desa, hanya untuk mencari keberadaan seseorang. Setelah seharian berkeliling, akhirnya Arman mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar yang ia tanyakan. Arman pun bergegas pulang menemui Pak Komar. Menurut informasi yang didapat, orang itu bernama Pak Jamal. Dia adalah orang yang sangat kaya. Pak Jamal menempati desa tersebut dengan tujuan tertentu. Baru beberapa hari Pak Jamal bertempat tinggal di desa itu, sudah banyak orang yang mengaguminya. Mendengar penuturan Arman membuat Pak Komar semakin geram. Rasanya ingin sekali menghabisi orang yang berusaha menyainginya. Apa kamu tahu di mana alamat rumahnya? Tanya Pak Komar. Ini Pak. Arman menyodorkan selembar kertas yang ada di tangannya. Melihat alamat yang tertulis di kertas, Pak Komar mulai menyusun rencana. Besok siapkan uang, kita adakan kunjungan ke rumahnya, ya, sekalian silaturahmi. Saya ingin tahu seberapa banyak kekayaan dia. Maksudnya gimana Pak? Tanya Arman. Bapak memberi uang kepadanya, menunjukkan bahwa Bapak yang paling kaya, begitu? Kita lihat saja besok bagaimana tanggapan dia terhadap saya, ucap Pak Komar. Wajahnya sumringah, seakan yakin rencananya akan berhasil. Pak Komar mengambil selembar kertas yang terletak di atas meja, menyuruh Arman untuk menulis surat pernyataan, sekaligus menyertakan namanya dan nama Pak Jamal di surat pernyataan tersebut. Menjelang tengah malam, Pak Komar hanya mondar-mandir di dalam kamarnya. Pikirannya melayang, mengingat-ingat nama Pak Jamal. Hatinya sudah tidak sabar, ingin segera bertemu dengannya. Kurang ajar, sekaya apa sih dia? Sampai membuat orang terkagum-kagum. Dari balik jendela kamar,
Pak Komar terus saja mengumpat. Keesokannya Pak Komar sudah berpakaian rapi dan sudah siap untuk menemui Pak Jamal. Dengan didampingi oleh Arman, ia pun berjalan keluar. Apakah ada yang tertinggal? Tanya Pak Komar. Tidak Pak, semuanya aman. Arman membuka pintu mobil, mempersilahkan Pak Komar masuk. Ayo jalan, perintah Pak Komar. Arman langsung menyalakan mesin mobil, menginjak gas melajukan mobilnya menuju rumah Pak Jamal. Sebelum sampai di rumah Pak Jamal, keduanya mengobrol seperti biasa. Kata-kata umpatan yang dari tadi keluar dari mulut Pak Komar membuat Arman merinding seketika. Man, menurutmu dia akan menolak tawaran dari saya atau tidak? Tanya Pak Komar. Dengan nada gemetar, Arman hanya menjawab sekenanya. Tidak tahu Pak. Kamu ini kenapa? Ditanya begitu saja tidak bisa menjawab, bodoh. Bentak Pak Komar. Kita sudah sampai Pak. Arman langsung memarkirkan mobilnya di halaman rumah Pak Jamal. Dilihatnya Pak Jamal tengah asik bermain bersama kedua anaknya, Danur dan Damar. Di teras rumah, melihat kedatangan Pak Komar, salah satu anaknya, Danur, menunjuk ke arah Pak Komar dan mengakhiri permainannya saat itu juga. Selamat siang, sapa Pak Komar. Tanpa diperintah, Danur dan Damar langsung masuk ke dalam, meninggalkan Pak Jamal beserta kedua tamunya. Iya, selamat siang, ucap Pak Jamal yang sudah berdiri menyambut mereka. Saya ingin bertemu dengan Pak Jamal. Apa benar ini rumahnya Pak Jamal? Tanya Pak Komar, matanya melirik ke sana kemari, melihat pemandangan yang ada di halaman rumahnya. Iya, dengan saya sendiri, ucap Pak Jamal. Mari silakan masuk. Sambil melihat bangunan rumah dan Pak Komar masuk ke dalam dan diikuti oleh Arman. Keduanya duduk di kursi yang terbuat dari kayu jati dengan ukirannya yang khas, yang belum pernah dilihat oleh Pak Komar. Ibu, tolong buatkan minum untuk tamu kita, perintah Pak Jamal pada istrinya, Lasmi. Tidak usah repot-repot Pak, ucap Pak Komar sembari tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. Saya hampir lupa mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komar. Senang bisa bertamu ke rumah Bapak. Jamal, dan ini istri saya, Lasmi, balas Pak Jamal, sekaligus memperkenalkan istrinya yang sedang menyuguhkan minuman di atas meja. Sambil menyesap minuman yang sudah disuguhkan oleh Bu Lasmi, Pak Komar mulai membuka obrolan sebelum mengutarakan maksud yang sebenarnya. Pak Komar membicarakan latar belakang serta usaha yang dikelolanya terlebih dahulu. Awalnya saya hanya membuka toko kecil-kecilan dan tidak ada niatan buat usaha begituan Pak. Tetapi karena toko saya mengalami kebangkrutan, terpaksa saya menggeluti usaha yang sekarang. Jelas Pak Komar sambil tersenyum tipis. Pak Jamal mencoba memberi tanggapan. Tapi kan hasilnya menjanjikan. Apa yang sudah Bapak lakukan sekarang, menurut saya itu yang terbaik. Ya begitulah, ucap Pak Komar singkat. Obrolan mereka terdengar seperti halnya teman lama. Walaupun baru kenal, keduanya terlihat begitu akrab. Arman yang dari tadi menyimak obrolan mereka, ia hanya menoleh ke sana kemari, menatap wajah Pak Jamal dan Pak Komar secara bergantian. Arman, seru Pak Komar, sambil menyodorkan tangannya meminta sesuatu. Iya Pak. Buru-buru Arman membuka tas yang dari tadi dipegang, lalu memberikan selembar kertas pada Pak Komar. Setelah membaca kembali tulisan dalam kertas tersebut, sambil menghela nafas, Pak Komar mengutarakan maksudnya. Begini Pak Jamal, maksud dan tujuan saya datang kemari, ingin memberikan penawaran kepada Bapak. Silakan dibaca terlebih dahulu. Surat apa ini Pak? Tanya Pak Jamal sembari mengambil selembar kertas yang ada di tangan Pak Komar. Baca saja Pak, barangkali Bapak berminat. Setelah isi surat dibaca, Pak Jamal melipatnya kembali. Sepertinya saya menolak tawaran Bapak. Dan mohon maaf, saya tidak berniat untuk menjual tanah. Bapak bisa tawarkan pada yang lain. Bagi siapa saja yang ingin menjual tanahnya. Mendengar penolakan dari Pak Jamal, sambil tersenyum tipis, Pak Komar mulai membujuknya secara halus dengan berbagai tawaran.
Harga segitu sudah paling tinggi loh Pak. Ini kesempatan terakhir sebelum saya berubah pikiran. Namun Pak Jamal sama sekali tidak tergiur dan tetap menolak tawaran dari Pak Komar. Pak Jamal pun menjelaskan bahwa tanah yang dibelinya itu untuk dikelolanya sendiri, sekaligus memperkerjakan warga sekitar. Wajah Pak Komar yang tadinya berseri berubah menjadi merah padam. 2 kali mendapat penolakan, merasa harga dirinya sudah direndahkan. Dengar ya Pak, saya menawarkan pada orang-orang dengan harga rendah. Mereka masih terima tawaran saya, sedangkan Bapak sok jual mahal sekali, ucap Pak Komar. Oh begitu, lalu kenapa Bapak tidak coba tawarkan pada orang lain saja? Nada bicara Pak Jamal terdengar seakan menyepelekan. Maksud Bapak bagaimana? Pak Komar mulai memancing arah pembicaraan Pak Jamal. Bapak butuh tanah kan? Pak Jamal mendekatkan wajahnya sambil menyodorkan selembar kertas yang sudah dilipat. Kalau memang Bapak punya uang, coba tawarkan pada orang lain. Mendengar hal itu, Pak Komar langsung mengambil tas yang dipegang oleh Arman, lalu membuka tas tersebut dan memperlihatkan lembaran uang di hadapan Pak Jamal. Hati-hati dengan ucapan Bapak, jangankan tanah, mulut Bapak yang kotor itu pun masih sanggup saya membelinya. Pak Komar menutup kembali tas yang berisi uang itu. Pandangannya masih tetap mengarah pada Pak Jamal. Ngomong-ngomong, istrimu cantik juga. Beruntung sekali cecunguk sepertimu mendapatkan istri secantik dia. Jangan sampai dia menjadi janda karena ulahmu sendiri. Pikirkan itu matang-matang. Mendengar perkataan Pak Komar yang seakan mengancam, Pak Jamal langsung berdiri dan mengusirnya secara kasar. Kurang ajar, kita baru kenal dan tidak pernah mengenal sebelumnya. Jadi saya harap kamu angkat kaki dari sini dan jangan buat keributan di rumah ini. Bawa semua uangmu, saya tidak butuh. Baik, saya juga tidak sudi berlama-lama menginjakan kaki di rumahmu. Sebelum pergi sambil menghela nafas, Pak Komar berbisik di telinga Jamal. Saya datang ke sini dengan tujuan baik, tapi kamu malah merusak semuanya. Ayo Arman, kita pulang. Arman langsung beranjak masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dan langsung menginjak gas melajukan mobilnya. Dalam perjalanan pulang, wajah Pak Komar masih terlihat muram. Perkataan Pak Jamal seakan membekas dan rasanya tidak bisa dilupakan. Jamal, kamu belum tahu siapa saya. Kerutunya. Laju mobil pun berhenti dan terparkir di halaman rumah. Pak, kita sudah sampai, ucap Arman yang sudah berdiri di samping pintu mobil. Pak Komar hanya melihat Arman dengan ekspresi datar. Turun dari mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Dalam ruang pribadinya, Pak Komar menuangkan semua kekesalan yang sedari tadi ia tahan. Jari jemarinya yang sudah mengepal menghancurkan semua yang ada di sekeliling. Setelah menumpahkan semua rasa kesalnya, Pak Komar duduk di lantai beralaskan tikar. Pandangannya teralihkan pada beberapa boneka yang sudah ia buat beberapa hari yang lalu. Boneka-boneka itu biasa digunakan untuk menyakiti orang lain. Bentuk boneka itu pun bermacam-macam. Ada yang memiliki tangan, ada juga yang tidak. Pak Komar berjalan mendekat, lalu mengambil salah satu boneka yang terbuat dari jemari. Sambil memperhatikan boneka yang ada di tangannya itu, Pak Komar berniat untuk membuat perhitungan terhadap Pak Jamal. Ia pun memisahkan satu boneka yang baru saja dipilihnya ke tempat khusus. Kamu akan menyesal jika berurusan dengan saya. Kerutu Pak Komar. Lihat saja permainan yang akan saya mainkan untukmu. Setelah menyimpan boneka itu, Pak Komar kembali merapikan semua barang ke tempatnya semula. 1 minggu kemudian, Pak Komar berniat mengundang Pak Jamal dengan maksud ingin mengajaknya berdamai dan melupakan kejadian yang lalu. Pak Komar menulis surat permohonan maaf, menyuruh Arman mengantarkan surat tersebut ke rumah Pak Jamal. Pastikan surat ini dibaca olehnya. Jangan dulu pulang sebelum Jamal memberi tanggapan. Arman hanya mengangguk dan bergegas pergi dari hadapan Pak Komar.
Sesampainya di halaman rumah Pak Jamal, dilihatnya pintu rumah dalam keadaan tertutup. "Permisi," ucap Arman sambil mengetuk pintu. "Ya, sebentar," terdengar suara sautan dari dalam. "Kamu ngapain kesini lagi? Pasti disuruh tuanmu ya?" Pak Jamal setelah membuka pintu dan melihat Arman sudah berdiri di hadapannya. "Sampaikan pada tuanmu itu, berapapun uang yang dia berikan, saya tidak akan menjualnya." "Bukan begitu, Pak." Arman menyodorkan selembar kertas kepada Pak Jamal. Setelah membaca isi surat yang tertulis di kertas, awalnya Pak Jamal menolak. Tapi setelah dipikir-pikir, untuk apa juga menyimpan dendam hanya karena permasalahan sepele. Masih punya hati juga rupanya. "Baiklah, besok pagi saya akan datang memenuhi undangannya," ucap Pak Jamal mengembalikan surat itu kepada Arman. "Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya permisi." Setelah menyampaikan surat itu, Arman pun pulang menemui Pak Komar di ruang pribadinya. Keesokannya, pagi-pagi sekali Pak Jamal sudah mengeluarkan motor dan langsung berangkat mengunjungi rumah Pak Komar. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya sampai di kediaman Pak Komar. Terlihat kemegahan rumah dan ornamen yang indah bagaikan istana, membuat Pak Jamal terpukau. Pak Jamal langsung memarkirkan motornya di halaman rumah. Dilihatnya Pak Komar sudah berdiri di teras menunggu kedatangan Pak Jamal. "Selamat pagi, Pak. Wah, tidak menyangka kita bisa berjumpa lagi. Mari silakan masuk," ucap Pak Komar. Terima kasih, Pak," ucap Pak Jamal singkat. Disertai dengan senyuman, Pak Jamal melangkah masuk ke dalam mengikuti Pak Komar. Pandangannya tidak lepas pada ukiran-ukiran yang ada di dalam rumah Pak Komar. Di hadapannya, di atas meja sudah tersaji berbagai makanan lezat. Kemudian Pak Komar mempersilahkan Pak Jamal duduk di kursi yang sudah disiapkan. "Saya sengaja mengundang Bapak ke sini sebagai tanda permintaan maaf saya. Kita makan terlebih dahulu." Pak Jamal merasa segan dengan kerendahan hati Pak Komar. Selama ini dirinya salah mengira dan selalu berprasangka buruk terhadap Pak Komar. "Kenapa cuma dilihatin, Pak? Ayo makan," ucap Pak Komar sambil mengunyah makanan. Pak Jamal hanya mengangguk, perlahan tangannya mengambil sepiring nasi serta beberapa lauk yang sudah tersaji. Sambil menikmati makan, mereka pun asik berbincang. Pak Jamal yang dari tadi tidak terlihat kehadiran istri Pak Komar, ia merasa penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya pada Pak Komar. "Maaf, Pak, dari tadi saya makan hanya berdua. Istri Bapak kemana?" Seketika itu Pak Komar langsung menelungkupkan sendoknya, mengambil lap lalu membersihkan mulutnya. "Saya sudah lama menduda, Pak, sekitar 2 tahun lalu. Istri saya meninggal karena sakit." Melihat wajah Pak Komar yang tiba-tiba muram, membuat Pak Jamal merasa tidak enak hati. Seolah pertanyaannya itu membuat perasaan Pak Komar terlarut akan kisah kelamnya. "Maaf," ucap Pak Jamal. Selesai makan, Pak Komar mengajak Pak Jamal berkeliling ke belakang rumahnya, melewati beberapa ruangan dengan pencahayaan yang redup. Pak Komar memperlihatkan hiasan-hiasan yang ada di dalam ruangannya, seperti sepasang patung kuda, tanduk kijang, dan kepala kerbau yang menggantung di dinding. Namun pandangan Pak Jamal teralihkan pada salah satu ruangan. Di ruangan tersebut terdapat gazebo yang ukurannya lumayan besar. Karena penasaran, Pak Jamal pun menghampiri gazebo tersebut. Baru saja tangan Pak Jamal memegang gagang pintu, tiba-tiba Pak Komar menghentikannya. "Jangan sekali-kali membuka pintu itu. Jika hendak melakukan sesuatu, harap izin terlebih dahulu." "Maaf, Pak." Dengan rasa malu, Pak Jamal menurunkan tangannya kembali. Sesampainya di belakang rumah, Pak Komar terdiam sejenak. Dengan pandangan mengarah ke langit, tangannya mengeluarkan selembar kertas dari balik sakunya dan memberikan pada Pak Jamal, tanpa menoleh sedikit pun. Pak Jamal yang tidak tahu apa-apa, tentu saja dirinya kaget. "Loh, Pak, maksudnya apa ini?" Pak Komar hanya tersenyum dan meminta Pak Jamal untuk menandatanganinya. "Tidak,"
tolak Pak Jamal sambil merobek kertas itu. Awalnya saya pikir Bapak berniat baik mengundang saya ke sini. Tapi ternyata di balik semua ini ada maksud tertentu. Santai saja, jangan marah-marah begitu. Pak Komar mengernyitkan keningnya dengan kedua telapak tangan masuk ke dalam saku. Bukankah tadi kita sudah baikan? Deru nafas Pak Jamal perlahan memburu. Jari jemarinya gemetar menahan emosi. Dengar ya Pak, kebun itu saya pertahankan untuk para warga bekerja. Kalaupun saya berniat menjualnya, tentu bukan kepada Bapak. Lagi-lagi Pak Komar dibuat marah oleh sikap Pak Jamal yang tidak menghargai dirinya sebagai tuan rumah. Baiklah, jika itu memang sudah jadi keputusan Bapak. Tapi ingat, Pak Komar mendekatkan pandangannya dengan satu jari telunjuk wajah Pak Jamal. Bapak tidak tahu kan apa saja yang sudah masuk ke dalam perut Bapak. Selamat menikmati. Saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Cuy. Kemudian Pak Jamal pergi dari hadapan Pak Komar. Langsung menyalakan mesin motornya dan bergegas pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan Pak Jamal terus saja menggerutu, memaki-maki nama Pak Komar. Pakai mengancam segala, dia pikir saya takut. Gumamnya. Namun secara tiba-tiba perut Pak Jamal terasa mual dan hampir saja menabrak kendaraan lain. Dengan segera Pak Jamal menempikan motornya, memuntahkan isi dalam perutnya. Kaget ketika melihat sesuatu yang keluar bukanlah nasi, melainkan belatung. Seketika Pak Jamal teringat akan perkataan Pak Komar. Rupanya ancaman itu tidak main-main. Komar, kamu memang licik, gerutunya. Setelah memuntahkan semuanya, Pak Jamal menyalakan mesin motornya kembali. Meski terasa lemas, Pak Jamal tetap memaksa agar cepat sampai ke rumah. Sesampainya di halaman rumah, Pak Jamal langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan diri di atas ranjang. Badannya terasa gatal, padahal tadi kondisinya baik-baik saja. Bu, tolong bawakan minyak angin, sepertinya Bapak meriang. Bu Lasmi yang saat itu sedang memasak mendengar teriakan dari suaminya. Ia langsung menghampiri ke dalam kamar. Kenapa Pak? Tolong oleskan minyak angin ke punggung Bapak. Bu Lasmi mengambil minyak angin di dalam lemari, lalu beranjak ke atas ranjang. Perlahan tangannya menanggalkan pakaian Pak Jamal. Seketika itu Bu Lasmi langsung terhenyak, kaget melihat punggung Pak Jamal penuh luka yang sudah membiru. Bapak habis berkelahi sama siapa Pak? Kok sampai lebam begini? Tanya Bu Lasmi keheranan. Oleskan saja Bu, sekalian garuk pelan-pelan, gatal banget. Segera Bu Lasmi meneteskan minyak angin itu, serta mengusap ke seluruh punggung Pak Jamal. Terasa panas, entah itu dari punggung Pak Jamal atau memang minyak anginnya yang panas. Keesokan paginya ketika Pak Jamal sedang mandi, Pak Jamal meraba-raba bagian punggungnya dan merasa ada pembengkakan. Aneh, padahal kemarin tidak kenapa-napa. Gumam Pak Jamal. Sedikit menaruh curiga bahwa semua ini ulah Pak Komar. Dan dengan segera mengeringkan badannya, Pak Jamal beranjak ke dalam kamar untuk mengenakan pakaian. Ketika membuka lemari, tiba-tiba Pak Jamal dikagetkan oleh gumpalan rambut berada di sela-sela pakaiannya. Pasti ulah si Lasmi nih, kebiasaan. Ada rambut bukannya dibuang, malah dibiarkan. Padahal tong sampah dekat. Gerutu Pak Jamal sembari mengambil gumpalan rambut itu, lalu membuangnya ke tong sampah yang ada di samping pintu kamar. Setelah mengenakan pakaian, Pak Jamal berjalan menuju ruang makan. Dilihatnya, istri serta kedua anaknya sudah duduk di depan meja makan, menunggu Pak Jamal untuk makan bersama. Selesai makan, ketika Pak Jamal hendak pergi ke kebun, ia teringat akan rambut yang menggumpal di dalam lemari. Sejenak Pak Jamal menghampiri Bu Lasmi yang kala itu tengah menata piring. Bu, kalau habis sisiran, rambut rontoknya itu langsung dibuang. Jangan diselipkan di dalam lemari. Apa susahnya tinggal lempar ke tong sampah? Ucap Pak Jamal memperingatkan Bu Lasmi. Rambut Bapak mungkin, Ibu tidak pernah menyelipkan selai rambut pun di dalam lemari.
Bingung, jika bukan rambut Pulasmi, terus rambut siapa? Tidak mau memperpanjang masalah rambut, Pak Jamal langsung bergegas pergi ke kebun. Sesampainya di kebun, tiba-tiba Pak Jamal merasakan ada sesuatu yang janggal. Pikirannya melayang, memikirkan gumpalan rambut yang ditemukannya tadi pagi. Rambut itu rasanya tidak mungkin jika itu rambutnya Lasmi. Apa jangan-jangan seketika Pak Jamal teringat kembali akan ancaman Pak Komar. Komar, sudah pasti ini ulah si Komar. Takut terjadi sesuatu di dalam rumahnya, Pak Jamal memerintahkan orang kepercayaannya untuk mengawasi para pekerja dan bergegas pulang ke rumah. Bu, ibu, buka pintunya bu, teriak Pak Jamal setelah sampai di depan rumah. Ibu, cepat buka. Sabar pak, saut Pulasmi dari dalam rumah. Ada apa sih pak? Sampai teriak-teriak begitu. Damar dan Danur mana? Tanya Pak Jamal penuh khawatir. Ada di dalam, lagi main. Setelah mengetahui keluarganya baik-baik saja, Pak Jamal pun merasa tenang. Lalu Pak Jamal bergegas masuk ke dalam kamar, ingin memeriksa kembali lemari pakaiannya. Satu pintu lemari sudah dibuka dan tidak ditemukan apapun. Hanya lipatan pakaian saja yang sudah tersusun rapi. Tetapi Pak Jamal membuka pintu sebelahnya. Alangkah terkejutnya. Begitu ia melihat banyak rambut yang sudah berserakan. Mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, kecurigaan Pak Jamal semakin yakin bahwa semua ini ulah Pak Komar. Sebelum hal buruk menimpa keluarganya, Pak Jamal berniat untuk meminta bantuan pada temannya. Segera Pak Jamal menghampiri Bu Lastri dan meminta izin padanya, sekaligus memperingatkan Bu Lastri agar tetap di rumah. Setelah menyampaikan pesan peringatan, Pak Jamal pun berlalu dari hadapan Bu Lastri, menaiki motor yang biasa dikendarai dan bergegas pergi meninggalkan rumah. Singkatnya sudah menjelang sore Bu Lasmi menunggu, tapi Pak Jamal tak kunjung pulang. Hal itu membuat Bu Lasmi khawatir dan sedikit curiga. Bu Lasmi hanya mondar-mandir di teras rumah. Pikiran kotornya terus saja membayangkan Pak Jamal pergi menemui perempuan lain. Hingga menjelang malam terlihat langit yang sudah kemerah-merahan, pertanda waktu maghrib sebentar lagi tiba. Namun Pak Jamal belum juga pulang. Hal itu membuat Bu Lasmi semakin khawatir. Seketika Bu Lasmi teringat akan pesan suaminya. Dengan segera Bu Lasmi menyuruh anak-anaknya masuk dan langsung menutup pintu serta jendela. Sudah sore begini, kenapa ayah belum pulang ya bu? Ucap Danur. Nggak tahu, ayahmu cari ibu baru mungkin. Sudah, ayo cepat cuci kaki. Sayup-sayup kumandang azan mulai terdengar. Setelah mencuci kedua kaki anak-anaknya, Bu Lasmi segera mengambil air wudhu. Ketika sedang menunaikan ibadah sholat maghrib bersama kedua anaknya, tiba-tiba Bu Lasmi dikagetkan suara gemuruh di belakang rumah dan disambut oleh benda jatuh tepat di atas kepalanya. Bu Lasmi yang saat itu masih dalam posisi berdiri, seketika seluruh tubuhnya terasa merinding. Kedua kakinya gemetaran. Meski tidak yakin sholatnya akan sah, Bu Lasmi tetap melanjutkan hingga selesai. Selesai sholat, Bu Lasmi langsung beranjak ke ruang tamu, duduk di kursi dengan kaki selonjoran, menumpang di atas meja. Sementara Damar dan Danur, keduanya tengah asik bermain di dalam rumah. Malam ini suasana amat berbeda dari malam biasanya. Hawanya terasa dingin dan lembab. Suara dari tetangga sebelah pun tidak terdengar, padahal malam belum begitu larut. Perasaan Bu Lasmi semakin was-was ketika tidak lagi mendengar suara anaknya yang sedang bermain. Apakah mereka sudah tertidur? Karena penasaran, Bu Lasmi beranjak ke dalam kamarnya. Dilihatnya Damar dan Danur sudah terlelap dengan posisi tidak teratur. Bu Lasmi terdiam sejenak, memperhatikan kedua anaknya. Aneh, tidak biasanya mereka tidur secepat ini. Kemudian Bu Lasmi memindahkan Danur dan Damar ke dalam kamarnya masing-masing. Setelah memindahkan kedua anaknya, Bu Lasmi kembali ke ruang tamu. Di tempat duduk, Bu Lasmi hanya tolah-toleh ke sudut-sudut ruangan dan tidak berani beranjak kemanapun.
Semakin malam suasana di dalam rumah semakin sunyi, hening, membuat perasaan Bu Lasmi semakin gelisah dan takut. Tidak lama kemudian dalam keheningan malam, tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk dengan jeda yang cukup lama. "Siapa?" tanya Bu Lasmi sedikit ketakutan. Tidak ada jawaban dari luar, hanya satu ketukan pintu yang terdengar kembali. Hal itu membuat perasaan Bu Lasmi tidak karuan. Pikirannya melayang, jauh membayangkan yang tidak-tidak. Suasana kembali hening. Bu Lasmi semakin dibuat ketakutan oleh perasaannya. Mau bagaimanapun juga, rasa takutnya itu tidak bisa ditutupi. Apalagi saat ini hanya dirinya seorang diri yang masih berjaga di dalam rumah. "Tolong!" Belum sempat menenangkan diri, Bu Lasmi kembali dikagetkan oleh suara erangan minta tolong. Dari suaranya yang terdengar mirip suara Pak Jamal. Ia pun beranjak dari tempat duduknya, berniat hendak membukakan pintu. Selangkah demi selangkah, Bu Lasmi sudah sampai di belakang pintu. Ketika tangannya hendak meraih gagang pintu, tiba-tiba ia teringat akan pesan Pak Jamal. Segera Bu Lasmi menarik tangannya kembali. Sesaat sebelum kembali ke tempat duduknya, masih berdiri di belakang pintu, erangan minta tolong itu terdengar lagi di telinga Bu Lasmi. Karena penasaran, Bu Lasmi menempelkan pendengarannya di balik pintu. Terdengar jelas suara itu, memang suara Pak Jamal. Tanpa sadar tangannya sudah memutar gagang pintu. Dilihatnya sekeliling, namun tidak ada siapapun, hanya jalanan sepi dengan pencahayaan yang redup. Kalau bukan orang, terus siapa yang tadi minta tolong? Gumam Bu Lastri sembari menutup pintu. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di teras rumah. Bu Lasmi menghentikan langkahnya, lalu mengintip dari balik jendela. Terlihat buntelan putih seperti buntelan kain kafan, tergeletak tepat di arah pintu masuk. Melihat hal itu, Bu Lasmi menyangka bahwa semua ini perbuatan orang-orang usil yang mencoba menakuti dirinya. Ya, mungkin saja ingin mencoba keberanian Bu Lasmi. Sayup-sayup terdengar kumandang azan, pertanda waktu Isya sudah tiba. Bu Lasmi beranjak ke belakang untuk mengambil air wudhu. Ketika melewati ruang tengah, Bu Lasmi merasa seperti ada yang mengikuti. Seketika bulu kuduk Bu Lasmi berdiri. Buru-buru ia melangkahkan kakinya agar segera sampai ke belakang. Cipratan air yang mengenai kulit terasa begitu dingin. Baru satu kali membasuh wajah, lagi-lagi Bu Lasmi dikagetkan oleh benda jatuh dari atap rumahnya. Namun kali ini suaranya lebih keras, bahkan hampir membuat jantung Bu Lasmi melompat dari tempatnya. Bu Lasmi terdiam sesaat dengan tangan yang masih memegang gayung. Deru nafasnya memburu, menahan ketakutan. Sontak Bu Lasmi langsung terperanjat, disertai jeritan ketika mendengar lemparan dari pintu belakang. Seluruh tubuhnya gemetar, bersandar di dinding rumah. Gayung yang dipegangnya itu pun seketika terjatuh. Seakan bergelut dengan rasa takut, Bu Lasmi berjalan mendekati pintu. Perlahan tangannya meraih gagang pintu, lalu memutarnya. Pintu terbuka. Bu Lasmi hanya bisa melongo. Seluruh tubuhnya mati rasa seketika ketika melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Sesosok pocong hitam legam berdiri tepat di depan pintu. Sekian menit berhadapan dengan sosok pocong itu, Bu Lasmi baru bisa menggerakkan tangannya dan langsung menutup pintu secara kasar. Seketika itu Bu Lasmi teringat kembali akan pesan Pak Jamal dan baru mengerti kenapa Pak Jamal melarang dirinya membuka pintu rumah. Ya, sesuatu sudah dilanggar. Akan jadi malapetaka bagi dirinya serta keluarga. Lama Bu Lasmi terdiam, bersandar di balik pintu. Pikiran Bu Lasmi terus saja membayangkan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Setelah merasa cukup tenang, Bu Lasmi kembali berwudu, lalu beranjak ke dalam kamar untuk menunaikan sholat Isya.
Ketika hendak mengambil mukena yang terlipat di dalam lemari, Bu Lasmi melihat gumpalan rambut berserakan tepat di atas mukenanya. Masa sih suami saya lupa membuangnya? Gumam Bu Lasmi sembari membersihkan gumpalan rambut yang ada di mukena. Singkatnya, di saat Bu Lasmi mengangkat kedua tangan di rakaat pertama, tiba-tiba Bu Lasmi merasa ada sentuhan tangan yang menepuk pundaknya. Jelas hal itu membuat Bu Lasmi terhenyak, kaget. Siapa yang menjadi makmum? Sementara di rumah hanya ada kedua anaknya yang sudah terlelap. Meski begitu, dengan diiringi rasa takut, Bu Lasmi tetap melanjutkan sholatnya. Matanya terus melirik ke kanan dan ke kiri. Ketika membaca surat Al-Fatihah, Bu Lasmi menyaringkan suaranya. Tepat di ayat terakhir, dari arah belakang ada yang menyahut, "Amin." Dek, Bu Lasmi semakin ragu untuk melanjutkan sholat. Wajahnya ingin sekali menoleh ke belakang, namun di lain sisi, Bu Lasmi sendiri tidak ingin membatalkan sholatnya. Sejenak ia terdiam sambil menghela nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan bacaan surat berikutnya, hingga berakhir dengan salam. Tepat pada salam terakhir, ketika Bu Lasmi memalingkan wajah, matanya sempat melihat ada bayangan yang mengikuti gerakannya. Sangat jelas dan tidak mungkin kedua matanya itu salah lihat. Karena penasaran, Bu Lasmi langsung menoleh ke belakang, ingin memastikan siapa yang mengikuti gerakannya tadi. Hah? Bu Lasmi terhenyak. Rupanya di belakang Bu Lasmi tidak ada siapapun. Hanya terlihat lantai kosong dengan pintu kamar yang masih tertutup. Buru-buru Bu Lasmi melepas mukenanya dan langsung beranjak ke ruang tamu. Ketakutannya kali ini benar-benar sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Di ruang tamu, Bu Lasmi hanya mondar-mandir, berusaha menenangkan pikirannya. Seluruh tubuh terasa menggigil setelah mengalami kejadian tadi. Bu Lasmi sendiri merasakan aneh dengan suasana rumah yang tiba-tiba menyeramkan. Padahal waktu pertama menempati rumah ini, rasanya nyaman-nyaman saja. Apa ini perbuatan Pak Komar? Gumamnya, yang kemudian duduk di kursi. Sejenak Bu Lasmi mengingat kembali sosok Pak Komar yang beberapa waktu lalu mengunjungi rumahnya. Masa sih? Rasanya tidak mungkin deh. Bu Lasmi hanya menggigit jari, mencari titik terang untuk memecahkan semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Ketika sedang melamun, Bu Lasmi dikagetkan oleh siluet hitam yang melintas dari balik gorden. Meski penasaran, Bu Lasmi memilih untuk tetap diam. Ia takut kejadiannya akan sama seperti waktu di dapur tadi. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara seseorang mengendus. Hal itu jelas membuat rasa penasaran Bu Lasmi semakin memuncak. Dan tanpa sadar ia pun beranjak dari tempat duduknya, berjalan mendekati jendela, lalu mengintip dari balik gorden. Samar-samar terlihat seperti ada seseorang berdiri. Bu Lasmi mulai menaruh curiga. Jangan-jangan orang itu hendak mencuri di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Bu Lasmi langsung membuka pintu, berniat ingin menanyakan maksud dan tujuan orang tersebut. Loh, kemana orangnya? Tanya Bu Lasmi setelah membuka pintu, dan tidak terlihat siapapun di depan rumah. Padahal tadi ada di sini. Dalam keadaan bingung dan sedikit terasa merinding, Bu Lasmi kembali masuk ke dalam. Duduk berdiri, lalu duduk lagi, dan berdiri lagi. Hanya itu yang bisa Bu Lasmi lakukan di dalam rumahnya. Hingga pada akhirnya Bu Lasmi memutuskan untuk langsung tidur, karena perasaannya semakin tidak enak jika berlama-lama berada di ruang tamu. Sesamanya di dalam kamar, ketika hendak merebahkan badan, terlihat banyak sekali rambut berserakan di atas ranjang. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, Bu Lasmi mengumpulkan rambut tersebut dan membuangnya ke dapur.
Segera ia pun kembali ke dalam kamarnya. Setelah mematikan lampu kamar, Bu Lasmi langsung merebahkan badannya di atas ranjang. Dan secara perlahan matanya mulai terpejam. Namun baru beberapa menit hanyut ke dalam alam mimpi, Bu Lasmi dikejutkan oleh bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidung. Semakin diendus, bau busuk itu semakin mengganggu penciumannya. Seketika itu ia pun terbangun. Pandangannya menoleh ke sana kemari mencari sumber bau tersebut. Tapi tidak ditemukan apapun. Aneh, masa ada bangkai tikus di kolong ranjang? Gumam Bu Lasmi sembari menyalakan lampu kamarnya. Setelah lampu menyala, seketika itu Bu Lasmi langsung terperanjat. Begitu melihat bungkusan kain kafan tergeletak di atas ranjangnya. Apa mungkin dari bungkusan itu? Gumamnya sembari berjalan mendekat. Karena penasaran, perlahan tangan Bu Lasmi mengambil bungkusan itu, lalu membukanya. Sontak Bu Lasmi langsung terkejut ketika melihat seonggok bangkai tikus, jarum, dan selai benang terdapat dalam bungkusan kain kafan tersebut. Perut Bu Lasmi seketika terasa mual dan dengan segera membuangnya keluar. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:42 dini hari. Bermacam-macam gangguan terus saja berdatangan. Bu Lasmi hanya bisa berdiam diri di dalam kamar menunggu waktu pagi tiba. Tubuh Bu Lasmi terasa menggigil di balik selimut. Matanya seakan dipaksa melek. Meski sebenarnya sudah terasa ngantuk. Hingga menjelang pagi Bu Lasmi baru bisa tidur dengan nyenyak. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara Pak Jamal yang baru pulang. "Bu, Ibu, buka pintunya, Bu!" teriak Pak Jamal dari luar, sangat memekikkan telinga. Bu Lasmi beranjak dari tempat tidurnya dan bergegas membukakan pintu. "Cepat buka pintunya, Bu!" "Iya, sebentar." Setelah membukakan pintu, Bu Lasmi melihat wajah suaminya begitu panik. "Bapak kenapa? Kok seperti orang yang ketakutan?" "Tidak apa-apa, Bu. Danur dan Damar sudah bangun belum?" "Masih pada tidur di kamar." Kemudian Pak Jamal masuk ke dalam lalu duduk di kursi. Sementara Bu Lasmi, ia langsung pergi ke dapur membuat teh panas untuk suaminya. Di ruang tamu setelah menyuguhkan teh panas, Bu Lasmi duduk di samping Pak Jamal lalu menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. "Ibu juga tidak tahu kenapa rumah kita jadi menyeramkan begini," ucap Bu Lasmi setelah menceritakan semuanya. "Kenapa ibu tidak mau mendengar ucapan bapak sih? Jangan buka pintu kalau sudah menjelang malam." "Seharusnya ibu yang bertanya, kenapa bapak tidak pulang? Memangnya pergi kemana?" Pak Jamal menundukkan kepalanya dan dengan nada datar ia menjawab, "Pergi ke rumah teman." "Teman terus yang diperhatikan. Bapak tahu nggak sih? Semalam itu ibu hampir gila gara-gara bapak nggak ada di rumah." "Bapak juga tahu, Bu. Maka dari itu bapak pergi dari rumah untuk menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah kita." "Kalau sudah tahu kenapa bapak tidak pulang?" Tidak mau berdebat panjang, sambil menyesap teh, Pak Jamal menceritakan semuanya kepada Bu Lasmi. Alasan Pak Jamal pergi tidak lain hanya untuk menanyakan masalah rambut pada temannya, sebut saja Bayu. Pak Jamal sendiri punya firasat bahwa sebentar lagi keluarganya akan tertimpa bencana besar. Namun ketika hendak pulang, Bayu melarang dan menyuruh Pak Jamal menginap di rumahnya. Lalu apa tanggapan dia? Tanya Bu Lasmi sembari menunjukkan wajah kesalnya. Bayu hanya berpesan agar kita selalu waspada dan berhati-hati. Sambil menghela nafas, Pak Jamal mengingat kembali akan sosok Pak Komar. Jika memang semua ini karena ulah Pak Komar, kenapa sampai tega meneror keluarganya hanya karena masalah tanah? Malam selanjutnya, Pak Jamal kembali menemui Bayu, sementara Bu Lasmi dan kedua anaknya ditinggal di rumah. Sesamanya di rumah Bayu, Pak Jamal langsung memarkirkan motor
dan langsung mengetuk pintu. Mas Bayu, tolong buka pintunya mas. Ada apa Jamal? Bertamu malam-malam begini? Tanya Bayu setelah membuka pintu rumah. Begini mas, Pak Jamal menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia menjelaskan bahwa kali ini ada seseorang yang benar-benar ingin menghancurkan keluarganya. Mendengar penjelasan Pak Jamal tanpa mempersilahkan masuk terlebih dahulu, seketika itu juga Bayu langsung memarahi Pak Jamal. Bodoh kamu, istri dan anakmu malah ditinggal sendirian. Bayu masuk ke dalam untuk mengganti pakaian, lalu mengajak Pak Jamal kembali ke rumahnya. Sesampainya di halaman rumah, Pak Jamal bergegas mengetuk pintu sambil meneriaki nama istrinya. Berkali-kali Pak Jamal berteriak, tapi tidak ada sautan dari dalam. Suasana rumah pun terlihat sunyi dan sepi. Bagaimana ini mas? Dobrak bodoh. Tapi mas, belum sempat Pak Jamal bertanya, Bayu sudah mendobrak pintu rumah. Pintu rumah terbuka, Bayu langsung masuk terlebih dahulu dan diikuti oleh Pak Jamal. Begitu memasuki ruangan kamar, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Bu Lasmi dan kedua anaknya sudah terbujur bersimbah darah. Tolong kami Pak, ucap Bu Lasmi dengan suara parau, tidak berdaya. Bayu segera mendekat, memeriksa keadaan Bu Lasmi serta kedua anaknya. Anak dan istrimu terkena teluh, cepat cari buhulnya di sekitar rumahmu, perintah Bayu kepada Pak Jamal. Pak Jamal yang tidak mengerti apapun, ia hanya bengong di mulut pintu kamar. Bodoh, ngapain berdiri di situ? Cepat cari buhulnya. Cari di mana? Tanya Pak Jamal kebingungan. Di mana saja bodoh? Saya tidak mengerti, buhul itu apa? Sejenis makanan atau minuman? Berkali-kali Pak Jamal melontarkan pertanyaan konyol kepada Bayu. Hal itu membuat Bayu semakin marah terhadapnya. Terlebih ketika Bayu melihat Bu Lasmi dan anaknya sudah tidak sadarkan diri. Jamal, pertanyaanmu seperti anak kecil. Harusnya kamu langsung bergegas, cari benda apa saja yang terlihat mencurigakan. Jangan terlihat bodoh di hadapan saya. Pak Jamal hanya mengangguk malu dan bergegas mencari di seluruh ruangan sampai ke halaman rumah. Akan tetapi buhul tersebut tidak juga ditemukan. Nggak ada mas, ucap Pak Jamal dengan wajah polosnya. Bayu hanya menatap lalu masuk ke dalam kamar Pak Jamal, mencari di setiap sudut dan di dalam lemari, namun tidak ditemukan benda apapun. Kemudian Bayu mengangkat kasur milik Pak Jamal. Di bawah kasur, Bayu melihat bungkusan kain kafan berbentuk pocong dengan ukuran sebesar ibu jari. Tanpa berlama-lama, Bayu langsung menghanguskan buhul tersebut, membakarnya di halaman rumah. Ketika Bayu sedang membakar buhul itu, secara tiba-tiba Bayu dikagetkan oleh teriakan Pak Jamal. Mas Bayu! Dengan segera Bayu menghampiri Pak Jamal yang masih berada di dalam kamar. Kenapa? Pak Jamal memperlihatkan sebuah boneka yang terbuat dari jemari, ditemukan di bawah ranjang tempat tidurnya. Apakah benda ini yang mas maksud? Bukan, sebaiknya itu juga harus dibakar. Setelah membakar kedua boneka itu, Bayu menghampiri Bu Lasmi dan keduanya. Tolong ambilkan air. Pak Jamal segera bergegas ke dapur, mengambil sebotol air dan memberikannya kepada Bayu. Ini mas. Kemudian Bayu membacakan doa ke dalam air tersebut, lalu mengusap wajah Bu Lasmi serta kedua anaknya secara perlahan. Tunggu istri dan anakmu di sini, ya. Kalau sudah sadarkan diri, beri mereka minum. Mas, mau kemana? Saya mau keluar sebentar. Tidak lama setelah Bayu keluar rumah, Bu Lasmi, Damar, dan Danur pun akhirnya sadarkan diri. Segera Pak Jamal membantu mereka duduk bersandar di dinding rumah. Kondisi Bu Lasmi masih terlihat lemah, kedua bibirnya pun tampak gemetar. Kemudian Pak Jamal meminta Bu Lasmi dan kedua anaknya agar meminum air yang sudah didoakan oleh Bayu. Pelan-pelan Bu, ucap Pak Jamal.
Setelah kondisi Bu Lasmi dan kedua anaknya mulai membaik, Pak Jamal menanyakan perkara kejadian yang menimpa mereka. Akan tetapi Bu Lasmi hanya menggelengkan kepala. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bayu yang baru saja masuk ke dalam rumah, begitu melihat tingkah konyol Pak Jamal, ia pun langsung menegur. "Sudah Jamal, kondisi istrimu belum sepenuhnya membaik. Jangan kamu tanya yang aneh-aneh." Enggak mas, saya cuma menanyakan." "Nanya apa? Sudah, jangan banyak alasan. Sebaiknya kemasi semua barang-barang kalian. Ikut saya ke rumah." "Mau ngapain?" "Jangan banyak tanya, turuti saja perintahku." "Iya, tapi untuk apa ke rumahmu? Saya juga punya rumah." Lagi-lagi Bayu dibuat marah oleh pertanyaan Pak Jamal. Bayu mendekat, menatap sambil memegang kedua pundak Pak Jamal. "Dengarkan saya baik-baik. Di rumah kamu ini masih belum sepenuhnya bersih. Walaupun istri dan kedua anakmu sembuh, tapi saya tidak yakin akan keselamatan mereka. Mungkin nanti malam atau besok akan lebih parah dari sekarang." Setelah mendengar penjelasan Bayu, Pak Jamal hanya tertunduk malu. Meski begitu, Pak Jamal masih saja mempertanyakan hal-hal konyol kepada Bayu. "Jamal, kamu jangan egois, cepat berkemas." Pak Jamal segera mengemasi barang-barang yang diperlukan, lalu mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke rumah Bayu. Setelah berkemas, berangkatlah mereka saat itu juga. "Nah, ini rumah saya. Kalian bisa tinggal di sini sementara waktu," ucap Bayu sekaligus mempersilahkan mereka masuk. "Jamal, ajak istri dan kedua anakmu ke kamar tengah. Biarkan mereka istirahat." "Baik mas," ucap Pak Jamal. Baru beberapa menit, Bayu menginjakan kaki di teras rumah. Tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh dengan suasana rumahnya. Bayu beranjak ke depan, berdiri di halaman sambil celingak-celinguk melihat sekeliling. Pandangannya fokus pada sesuatu yang seakan sedang memperhatikan dirinya. Sesosok bayangan hitam berukuran tinggi besar, serta beberapa pengikutnya menatap tajam ke arah Bayu. "Jamal!" teriak Bayu. Pak Jamal yang masih menatap barang bawaannya, seketika itu ia langsung keluar menghampiri Bayu. "Ada apa mas? Apa kamu punya musuh?" "Tidak, memangnya kenapa?" "Coba lihat di sekeliling kamu." "Maksudnya?" tanya Pak Jamal sembari tolah-toleh melihat sekeliling rumah Bayu. "Nggak ada siapa-siapa mas." Belum sempat Bayu berbicara, secara tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh teriakan Bu Lasmi. Bayu dan Pak Jamal menatap pintu depan, lalu berlari hampir bersamaan. Sesampainya di dalam kamar, Pak Jamal segera mendekat lalu bertanya, "Kenapa Bu?" Dengan tangan gemetar, Bu Lasmi menunjukkan sesuatu yang tidak jauh dari posisinya. Bungkusan kain kafan yang sudah kusam tergeletak tepat di sudut kamar. Pak Jamal menoleh, mengambil bungkusan kain kafan tersebut dan memperlihatkannya pada Bayu. "Ternyata bungkusan ini yang menyebabkan istri saya berteriak mas." Bayu dan Pak Jamal saling beradu pandang, lalu mengendus bungkusan yang dipegang Pak Jamal. Tercium bau seperti daging yang sudah kering. "Coba buka, apa isi di dalamnya? Kok baunya aneh sekali?" perintah Bayu. Pak Jamal membuka bungkusan kain kafan itu. Di dalamnya terdapat bangkai tikus, sehelai benang serta beberapa jarum jahit. Pantas saja suasana rumah terasa berbeda. Rupanya ada seseorang yang ingin menghancurkan keluargamu. Lantas apa hubungannya dengan bungkusan ini? Jelas hal itu ada hubungannya. Bayu mengambil bungkusan kain kafan yang masih dipegang oleh Pak Jamal, lalu membakarnya di halaman rumah. Merasa ada sesuatu hal buruk yang akan menimpa Pak Jamal, Bayu berniat meminta bantuan kepada teman, sekaligus ayah angkatnya. Segera ia pun menghampiri Pak Jamal di dalam kamar dan menyuruhnya agar menunggu di rumah. "Oh iya, jika kamu merasa ada hal-hal aneh atau kejanggalan,
segera tinggalkan rumah ini. Bawa istri dan anakmu pergi sejauh mungkin, ujar Bayu sekaligus memperingatkan. Pak Jamal hanya mengangguk pertanda dirinya mengerti. Lalu beranjak ke depan dan duduk di ruang tamu. Beberapa menit setelah Bayu pergi, Pak Jamal mulai merasa ada yang berbeda dengan suasana di dalam rumah. Entah kenapa, tiba-tiba suasana menjadi hening. Bahkan satu suara serangga pun tidak terdengar. Tak lama kemudian sayup-sayup terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Apa mungkin Mas Bayu? Tapi dia kan baru saja pergi. Pak Jamal bangkit dari tempat duduknya, memasang pendengarannya kembali sebelum ia beranjak. Pintu diketuk sekali. Ya, sebentar, saut Pak Jamal lalu beranjak ke dapur. Sebelum membuka pintu, Pak Jamal mengintip terlebih dahulu di balik celah. Terlihat seseorang berdiri membelakangi pintu. Dari perawakannya memang mirip seperti Bayu. Meski ragu, perlahan Pak Jamal membuka pintu dapur, ingin memastikan apakah itu Bayu atau orang lain. Loh, Mas, bukannya tadi pergi? Tanya Pak Jamal setelah membuka pintu. Orang itu hanya terdiam dengan posisi badan membelakangi Pak Jamal. Lalu tangannya menyodorkan sebotol air. Ini Mas Bayu kan? Dan air ini untuk apa? Sembari mengangguk, orang itu pun berkata, ini obat untuk istri dan anakmu. Kamu juga jangan lupa meminumnya, ya. Setelah memberi botol air, dengan segera ia pergi, meninggalkan Pak Jamal, berlari memasuki perkebunan yang ada di belakang rumah. Aneh, buru-buru sekali dia pergi, ucap Pak Jamal sedikit menaruh curiga. Tidak mau bergelut dengan pikirannya, Pak Jamal langsung menutup pintu dan bergegas menemui istri dan anaknya di dalam kamar. Sesamanya di mulut pintu terlihat Damar dan Danur sudah terlelap. Sementara Bu Lasmi, dirinya hanya berbaring berselimutkan kain sarung. Seluruh tubuh Bu Lasmi masih saja gemetaran. Pak Jamal berjalan mengendap agar tidak membangunkan anaknya, lalu menaruh botol air itu di samping Danur. Sebentar lagi ibu akan sembuh, bapak sudah dapat obatnya. Obat apa? Tidak tahu Bu, tapi Mas Bayu bawa air ini, katanya untuk ibu dan anak-anak. Dari percakapan mereka berdua, rupanya telah membuat Danur terbangun. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Danur sudah meminum air tersebut hingga habis. Loh, kamu haus kah? Minumnya banyak sekali, ucap Pak Jamal sambil tersenyum tipis. Tidak berapa lama setelah meminum air yang dibawa Pak Jamal, secara tiba-tiba Danur langsung terkapar. Dan sesaat kemudian badannya mengejang hebat. Kamu kenapa nak? Tanya Pak Jamal. Seketika suasana berubah menjadi tegang. Bu Lasmi melihat tubuh anaknya yang perlahan memucat. Seketika itu juga ia langsung memaki-maki Pak Jamal hingga membuatnya terdiam, membisu. Ibu tidak tahu lagi harus berkata apa. Jika memang Bapak berniat membunuh kami, kenapa tidak sejak dahulu Bapak lakukan? Mendengar ocehan dari Bu Lasmi, Pak Jamal hanya tertunduk, menyesali kecerobohannya. Entah kenapa, Pak Jamal percaya begitu saja terhadap orang yang tidak dikenalnya itu. Sementara Danur kondisinya kian memburuk, matanya mendelik seakan menahan kesakitan. Keringat dingin mulai bercucuran, badannya terasa panas sekali, seperti terbakar. Bapak kenapa diam saja? Cepat cari bantuan, bentak Bu Lasmi dibarengi isak tangis. Cari bantuan kemana, Bu? Tanya Pak Jamal dengan polosnya. Di luaran sana banyak tetangga, Pak. Kenapa harus bertanya lagi sih? Ucap Bu Lasmi. Tapi Bu, Bapak tidak kenal dengan mereka. Lagi pula baru malam ini kita menempati rumah Mas Bayu. Dalam kepanikan, di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Bayu datang bersama seseorang. Sebut saja Mas Suryo. Apa yang terjadi? Kata Bayu. Bu Lasmi yang saat itu masih menangis, ia hanya menunjuk Danur yang sudah tidak ada pergerakan. Bayu berjalan mendekat dan memeriksa keadaan Danur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Bayu sembari mengalihkan pandangannya ke arah Pak Jamal. Jamal,
bukannya sudah saya peringatkan? Lihatlah sekarang, salah satu anakmu sudah menjadi korban karena kecerobohanmu. Kenapa Mas Bayu menyalahkan saya? Bukankah Mas Bayu sendiri yang memberikan sebotol air itu kepada saya? Tanya Pak Jamal sekaligus membela diri. Air? Bayu melihat botol plastik di samping Danur. Ia mengambilnya. Di mana kamu melihat saya? Dan kemana perginya? Jangan pura-pura bodoh, Mas. Jelas-jelas saya melihat Mas Bayu berlari memasuki perkebunan belakang rumah. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Bayu langsung bergegas keluar melalui pintu dapur untuk mencari seseorang. Sementara itu Mas Suryo yang tidak tahu harus ngapain, ia hanya mondar-mandir di dalam rumah, lalu beranjak ke depan untuk mencari angin segar. Sesampainya di halaman rumah, Mas Suryo langsung dikejutkan oleh bau busuk yang sangat menyengat. Mas Suryo melihat sekeliling, mencari sumber bau tersebut. Tidak jauh dari hadapan Mas Suryo, terlihat bungkusan kain putih tergeletak di luar pagar bambu. Pantas saja, mungkin bungkusan itu yang menyebabkan bau tidak sedap. Gumamnya sembari berjalan mendekati bungkusan kain putih. Penasaran dengan isi bungkusan tersebut, perlahan Mas Suryo membukanya. Seketika itu Mas Suryo langsung memalingkan wajah. Begitu melihat 3 bangkai tikus yang sudah terkoyak. Satu di antaranya tidak memiliki kepala. Cuy, siapa yang naruh bangkai di sini? Gumamnya. Belum sempat membuang bungkusan itu, Mas Suryo dikejutkan oleh dedaunan yang ada di pekarangan rumah tiba-tiba saja mengering. Takut terjadi sesuatu hal buruk, Mas Suryo bergegas masuk ke dalam dan mengajak Pak Jamal agar segera meninggalkan rumah Bayu. Mau kemana, Mas? Tanya Pak Jamal. Sudah, ikut saja, jawab Mas Suryo singkat. Iya, tapi mau kemana? Dari tadi kami mondar-mandir, pindah sana, pindah sini. Memangnya ada apa? Mas Suryo tidak menanggapi ucapan Pak Jamal. Ia mendekati Bu Lasmi lalu bertanya, Ibu masih kuat jalan? Bu Lasmi hanya mengangguk dengan seluruh tubuh yang masih saja gemetaran. Ayo Pak Jamal, kita harus segera pergi dari rumah ini. Bukannya segera bergegas mengajak istri dan anaknya, Pak Jamal malah mondar-mandir seperti orang bingung. Pak, ngapain? Cepat kemasi barang-barang yang diperlukan. Tapi Danur gimana? Danur sudah mati, bisa diurus besok. Yang terpenting nyawa kita saat ini. Mas Suryo membantu Bu Lasmi berdiri, memapah serta menggendong Damar, membawanya keluar meninggalkan Pak Jamal yang masih saja mondar-mandir kebingungan. Pak, teriak Mas Suryo yang sudah berada di halaman rumah. Mau hidup apa mau mati? Maafkan ayah nak, ucapnya kepada Danur dan langsung bergegas mengejar Mas Suryo. Suasana di luar rumah terasa sunyi dan sepi, seperti orang-orang sudah terlelap. Mas Suryo, Pak Jamal, Bu Lasmi, serta Damar terus menyusuri jalan yang gelap. Kita sebenarnya mau kemana, Mas? Kenapa tidak menunggu besok pagi saja? Ini kan sudah malam. Mas Suryo tidak menjawab pertanyaan Pak Jamal. Pandangannya fokus ke depan sambil memberi jalan kepada mereka. Tidak berapa lama setelah melewati 2 desa, mereka pun sampai di satu rumah yang sudah lama tidak terawat. Rumah ini adalah peninggalan orang tua Bayu. Ajak istri dan anakmu masuk. Saya mau menunggu Bayu di sini. Rumah siapa ini, Mas? Menyeramkan dan tidak layak ditempati. Sudah, jangan banyak tanya. Pintu terbuka. Gelap, tidak ada penerangan di dalam rumah. Mas Suryo lihat sendiri kan? Pegang tangan saya, ikuti dari belakang. Ayo Bu, ajak Pak Jamal kepada Bu Lasmi. Mas Suryo masuk lebih dahulu. Tangannya meraba-raba ke depan mencari jalan. Semakin masuk ke dalam, suaranya semakin berbeda. Dingin, lembab, apek bercampur jadi satu. Sesamanya di ruang tengah, Mas Suryo menyalakan api unggun sebagai penerangan, sekaligus penghangat. Lalu menyuruh mereka duduk di lantai yang masih berupa tanah.
Saya diceritakan oleh Bayu, katanya kalian mempunyai masalah dengan seseorang. Betul begitu? Tidak tahu mas, yang jelas saya tidak punya masalah dengan siapapun. Lalu kenapa kalian selalu diteror? Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba dari dinding depan rumah terdengar seperti ada yang menggedor, dan dibarengi dengan suara teriakan seseorang. Mas, buka pintunya! Pak Jamal, Bu Lasmi, dan Mas Suryo semuanya saling menatap bergantian. Siapa itu mas? Tanya Pak Jamal. Tidak tahu, kalian tunggu di sini saja, biar saya yang periksa. Perintah Mas Suryo dan beranjak ke depan. Begitu dibuka, Bayu dan satu orang yang tidak dikenalnya itu sudah berdiri dengan tangan terikat. Wajah dari orang yang tidak dikenalnya itu bonyok, penuh luka lebam. Alis serta hidungnya pun pecah berlumuran darah. Duduk, perintah Bayu. Siapa orang ini? Arman, suruhannya Pak Komar. Kenapa kamu mengikatnya? Karena dia telah membunuh Danur. Air yang diminum oleh Danur ternyata sudah dicampuri dengan mantra teluh. Kamu yakin? Tanyakan saja pada dia. Bayu menunjuk Arman yang tengah meringkuk tidak berdaya. Belum sempat Mas Suryo bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Pak Jamal datang menghampiri mereka. Ini orangnya mas, orang ini yang dulu berkunjung ke rumah saya bersama majikannya, Komar, ucap Pak Jamal. Mas Suryo dan Bayu menatap Pak Jamal secara bersamaan. Lalu Bayu berkata, dia juga yang sudah membunuh anakmu. Mendengar perkataan Bayu, seketika itu Pak Jamal langsung murka kepada Arman. Kurang ajar, bentaknya sambil menendang wajah Arman. Tidak puas hanya dengan satu tendangan, Pak Jamal mengambil kayu lalu memukulnya berkali-kali ke tubuh Arman. Melihat hal itu, Mas Suryo dan Bayu berusaha melerai. Hentikan Jamal, bentak Bayu sambil menarik Pak Jamal menjauh dari Arman. Apa-apaan kamu ini? Orang sudah tidak berdaya, masih saja kamu siksa. Dia harus menebus kematian Danur. Saya tidak terima melihat dia masih hidup. Pak Jamal berusaha berontak. Hei Jamal, dengarkan saya baik-baik. Walaupun kamu membunuh dia, itu tidak akan berpengaruh sama sekali bagi Danur. Biarkanlah orang ini menemui ajalnya sendiri. Pak Jamal duduk terkulai lemas, bersandar pada dinding rumah. Dengan kaki selonjoran ke depan, air matanya perlahan terurai, seakan menyesali kematian Danur akibat kecerobohannya. Saya memang ayah yang tidak berguna, selalu percaya terhadap orang yang ingin mencelakai keluarga saya. Sudah, jangan menangis, semuanya sudah terjadi, ucap Mas Suryo sembari berjalan mendekati Pak Jamal. Saya ingin bertanya, apakah permasalahanmu ini ada hubungannya dengan Pak Komar? Mungkin saja mas, beberapa waktu lalu dia berkunjung ke rumah saya dan meminta saya akan menjual tanah kepadanya. Karena saya menolak, dia mencoba menggertak dengan ancaman akan menghancurkan keluarga saya. Mas Suryo terdiam sesaat, lalu menatap Bayu dengan raut wajah penuh tanda tanya. Sebaiknya lepaskan saja orang ini dan biarkan dia pergi. Saya yakin Pak Komar sedang menunggunya di rumah, perintah Mas Suryo. Tapi mas, sudah, gak apa-apa. Bayu melepaskan ikatan Arman dan menyuruhnya pergi saat itu juga. Sini, saya bantu, ucap Bayu sambil mempampah Arman. Terima kasih, saya bisa jalan sendiri. Baiklah, hati-hati. Arman menerawang jauh ke depan, kakinya perlahan melangkah meski terpincang-pincang, melewati jalan yang gelap dan sepi. Semilir angin yang berhembus membuat bulu kuduk Arman sedikit berdiri. Rasa takut pun perlahan mulai menyertai ketika Arman sudah berada jauh dari rumah orang tua Bayu. Setelah beberapa kilo Arman menempuh perjalanan, akhirnya ia sampai di perbatasan desa. Arman berhenti sejenak, duduk di teras salah satu rumah penduduk untuk melepas lelah. Kedua kakinya bengkak akibat menempuh perjalanan yang cukup jauh. Setelah istirahatnya dirasa cukup, dan ketika hendak melanjutkan perjalanannya kembali,
Tiba-tiba Arman dikagetkan oleh sosok hitam berukuran tinggi besar. Sosok itu tidak lain adalah inguan Pak Komar. Arman kembali terdiam, memperhatikan sosok yang ada di depannya. Hati kecil Arman seakan berkata bahwa malam ini telah terjadi pertumpahan darah. Beberapa menit setelah sosok itu menghilang, Arman baru bisa melangkah kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di rumah Pak Komar, Arman melihat Gondes sudah terlelap di pos penjagaan. Dengan segera Arman menghampiri Gondes lalu membangunkannya. "Ada apa, Man? Waduh, malam-malam begini ganggu orang tidur saja," tanya Gondes sembari mengelihatkan tubuhnya. "Tolong obati luka saya dulu, Des. Sakit banget." "Luka apa lagi? Kamu ini ganggu saja. Makanya kamu bangun dulu." Meski terasa ngantuk, Gondes memaksa membuka matanya. Samar-samar Gondes melihat wajah Arman penuh luka lebam. Satu alis Arman bengkak menutupi mata, disertai darah yang sudah mengering. "Habis berkelahi sama siapa kamu, Man?" "Dikebukin warga gara-gara nyolong mangga." "Sudah, jangan banyak tanya, cepat ambil obat." Gondes beranjak mengambil handuk dan semangkok air serta obat tetes. Perlahan Gondes membersihkan darah yang sudah mengering menggunakan handuk basah, lalu meneteskan obat cair sedikit demi sedikit. Baru beberapa tetes obat menyerap di kulit Arman. Tiba-tiba Pak Komar berteriak memanggil Arman dengan nada menggema. "Man, sepertinya Pak Komar marah sama kamu. Coba samperin dulu." Dengan dipenuhi rasa takut, Arman bergegas menghampiri Pak Komar di dalam rumah. Dan tanpa sepengetahuan Arman, Gondes pun mengikutinya dari belakang. Sesampainya di dalam rumah, Arman langsung menghadap Pak Komar. Wajah Pak Komar malam itu terlihat berbeda, lebih menyeramkan dari malam sebelumnya, sehingga membuat Arman tidak sanggup menatapnya lebih lama. Dengan kepala menunduk, Arman bertanya, Ada apa, Pak?" "Ikut saya," ucap Pak Komar lalu berjalan ke belakang dan diikuti oleh Arman. Gondes yang secara diam-diam membuntuti, ia pun merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan Pak Komar. Setelah jarak Pak Komar dan Arman cukup jauh, Gondes kembali membuntuti. Sesamanya di ruang belakang, Pak Komar menghentikan langkahnya, lalu menghadap ke arah Arman. Di belakang Pak Komar terdapat meja kecil dan di atasnya sudah terletak 5 boneka dengan berbagai bentuk. "Silahkan pilih," ucap Pak Komar, tangannya menunjuk ke 5 boneka yang terletak di atas meja. Maksudnya, Pak?" tanya Arman kebingungan. Gondes yang baru saja sampai, ia melihat tubuh Arman gemetaran hebat kala itu. "Kamu tanya maksudnya? Hai bangsat, dengar ya baik-baik. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan?" Bukan hanya Arman saja, Gondes pun ikut merasakan hal yang sama. Di tempat persembunyiannya, seluruh tubuh Gondes gemetar mendengar pertanyaan Pak Komar. "Sekarang pilih, mana boneka yang kamu suka?" Maafkan saya, Pak. Saya tidak ada pilihan lain waktu itu. Jika saya tidak memberitahukannya, maka saya akan dibunuh." Mendengar jawaban Arman yang bertele-tele, tentu saja hal itu semakin menyulut kemarahan Pak Komar. "Saya tidak butuh penjelasanmu. Cepat pilih boneka mana yang kamu suka." Seakan tahu bahwa nyawanya sudah berada di genggaman Pak Komar, Arman hanya terdiam. Kedua bibirnya gelagapan, tidak berani berkata apa-apa lagi. "Cepat bangsat!" bentak Pak Komar sembari menggebrak meja. Iya, Arman menunjuk salah satu di antara kelima boneka itu. "Bagus, sekarang mau diapakan boneka ini? Dipenggal kepalanya, dikuliti, atau kamu sebutkan sendiri baiknya bagaimana?" "Ampun, Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi," ucap Arman mengibah. "Setiap kesalahan saya ampuni, akan tetapi ada hukuman yang harus kamu terima. Bukankah begitu, Nak?" Arman hanya mengangguk tanpa bicara. Jantungnya berdetak kencang setelah mendengar ucapan Pak Komar. "Sekarang pilih, hukuman apa yang pantas untukmu?"
Dengan gugup Arman menjawab, "Pok, potong tangannya." Gondes langsung terhenyak seketika. Matanya langsung melotot melihat ketajaman golok yang dipegang oleh Pak Komar. Terlihat Arman, ia hanya bisa pasrah terhadap hukuman yang akan diterima. Pilihan yang tepat, tapi sangat disayangkan. Boneka yang kamu pilih hanya memiliki kepala. Bagaimana kalau dipenggal kepalanya? Tidak perlu menunggu waktu lama bagi Pak Komar. Golok yang dipegangnya itu pun langsung menebas leher boneka pilihan Arman. Seketika itu juga tubuh Gondes langsung menggigil melihat kepala Arman yang tiba-tiba saja terlepas, lalu jatuh ke bawah dan menggelinding tepat di kaki Pak Komar. Pemandangan gila itu seakan membuat jantung Gondes copot. Gondes hanya mematung tanpa bergerak. Seluruh tubuhnya benar-benar sudah mati rasa. Ilmu apa yang sebenarnya dimiliki oleh Pak Komar hingga bisa mencelakai orang hanya dengan benda mati? Pak Komar mengambil kepala Arman dan menggantungnya di kamar pribadi. Selepas itu, Pak Komar mulai menguliti tubuh Arman, lalu membelah dada dan memakan jantung Arman. Setelah kulit dan daging terpisah dari tulangnya, Pak Komar memilih tulang yang bagus untuk diukir dan dipajang di ruang pribadinya. Tentu saja Pak Komar melakukan hal keji itu secara sadar. Sekian menit setelah Pak Komar masuk ke dalam ruang pribadinya, Gondes baru bisa menggerakkan tubuhnya dan kembali ke pos penjagaan. Gondes hanya duduk termenung di dalam pos. Pikirannya tidak lepas membayangkan Arman yang mati mengenaskan. Lain halnya dengan keluarga Pak Jamal, Mas Suryo dan Bayu. Rupanya mereka juga mengalami hal yang sama. Waktu Arman pergi meninggalkan mereka, sesaat kemudian Bayu pun pergi, berniat memeriksa rumahnya. Di rumah peninggalan orang tua Bayu hanya ada Mas Suryo, Pak Jamal, Bu Lasmi, dan Damar. 1 jam setelah Arman dan Bayu pergi, saat itu juga Mas Suryo dikejutkan oleh sosok hitam berukuran tinggi besar. Melihat sosok yang tidak jauh dari hadapannya, Mas Suryo memperingatkan Pak Jamal agar mengajak istri dan anaknya pergi dari rumah peninggalan orang tua Bayu. "Memangnya ada apa? Mas tidak lihat istri saya lagi sakit?" "Sudah, jangan banyak tanya, cepat pergi lewat pintu belakang," perintah Mas Suryo. Namun lagi-lagi Pak Jamal malah mempersulit keadaan. Ia terus saja bertanya pada Mas Suryo mengenai sosok yang dilihatnya itu. Padahal jika saja saat itu langsung pergi, Pak Jamal bisa meminta pertolongan terlebih dahulu atau mencari keberadaan Bayu. Belum sempat Mas Suryo menjelaskan, sosok itu sudah berada di dalam rumah. Mengetahui bahaya akan segera mengancam, Mas Suryo bergegas menyembunyikan Damar di kolong ranjang dan memberi isyarat pada Pak Jamal agar segera pergi. Setelah menyembunyikan Damar, Mas Suryo berusaha untuk menghalangi agar sosok itu tidak melihat keberadaan Pak Jamal. Seketika itu juga pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Mas Suryo yang hanya mempunyai sedikit kemampuan tentu tidak sebanding dengan ilmu yang Pak Komar miliki. Melihat inguannya saja bisa membuat orang merinding, apalagi untuk melawannya. Mas Suryo merapalkan mantra untuk menghanguskan sosok yang ada di depannya. Akan tetapi hal itu malah berbalik pada Mas Suryo sendiri, hingga membuat Mas Suryo terpental jauh ke belakang. Dengan sekejap sosok itu langsung menginjak perut Mas Suryo. Sesaat kemudian Mas Suryo pun tewas secara mengenaskan. Melihat Mas Suryo terkapar berlumuran darah, Pak Jamal langsung menarik tangan Bu Lasmi dan membawanya pergi ke depan. 1 langkah sebelum sampai ke mulut pintu, sosok itu sudah lebih dulu mencengkram leher Pak Jamal, lalu menusuk bagian belakang leher Bu Lasmi hingga tembus ke tenggorokan. Seketika itu juga Bu Lasmi tewas dengan tersungkur tepat di sisi ranjang. Sementara Pak Jamal dengan sekuat tenaga, ia berusaha melepaskan tangan yang mencengkram lehernya. Namun hal itu malah semakin membuat cengkraman sosok tersebut semakin kuat, hingga membuat Pak Jamal sulit untuk bernafas.
perlahan tubuh Pak Jamal diangkat lalu dijatuhkan. Seketika itu juga Pak Jamal langsung mengerang kesakitan. Tidak berhenti di situ saja, sosok itu pun kembali menghampiri Pak Jamal yang sudah tidak berdaya. Telapak tangannya menutup wajah Pak Jamal dan menebas leher Pak Jamal menggunakan kukunya yang panjang serta tajam. Seketika itu leher Pak Jamal terputus. Darah segar langsung menyembur deras membasahi lantai. Melihat kedua orang tuanya tewas secara mengenaskan, Damar hanya bisa menangis dalam diam. Tubuhnya gemetaran, hebat, menahan ketakutan. Setelah sosok itu menghilang, Damar baru bisa keluar dari tempat persembunyiannya dengan langsung memeluk tubuh kedua orang tuanya secara bergantian. Tidak berapa lama terdengar suara langkah kaki seseorang mendekat. Damar memalingkan wajahnya ke arah pintu. Dilihatnya, itu adalah Bayu yang baru saja datang. "Mas!" teriak Bayu dan langsung berlari menghampiri jasad Mas Suryo. Bukan hanya Damar saja, Bayu pun ikut menangis setelah melihat pertumpahan darah di rumah peninggalan orang tuanya. Bahkan suara tangisan Bayu lebih nyaring dibandingkan Damar. "Komar, kau akan segera menemui ajalmu." Sepanjang malam keduanya hanya bisa menangis sesegukan, meratapi kepergian orang-orang yang disayang. Terlebih Damar yang kala itu masih kecil, tentu batinnya sangat terpukul. Keesokan paginya setelah menguburkan jasad mereka, Bayu mengajak Damar pergi meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada tujuan pasti akan pergi kemana. Yang jelas, tragedi berdarah itu tidak bisa terlupakan selama keduanya masih hidup. Nah, sampai di sini cerita yang bisa Mimin bagikan. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi